Oke adik-adik, kali ini kita coba sharing eh, tentang ujian CBT Poltekkes yang akan dilaksanakan di gelombang yang pertama ya. Nah jadi sebenarnya banyak yang bertanya kepada ruang para bintang yang ada di kolom komentar. Nah jadi mungkin beberapa dari kami semuanya ada memiliki beberapa kesalahan dalam mulai dari tanggal lahir ataupun hal-hal yang mungkin membuat adik-adik kami resah. Saya ingatkan sekali lagi dan saya pastikan bahwasannya ketika nanti adik misalnya memiliki kesalahan dalam pengisian data, maka itu tidak menjadi pengaruh besar bagi kelulusan adik-adik ya. Jadi jangan takut ya, jangan takut dan jangan misalnya membuat itu menjadi, apalagi misalnya kamu sudah bayar ya. Nah, kalau misalnya belum bayar kan masih bisa buat akun baru gitu. Tapi kalau sudah bayar masih ditemukan kesalahan, fokus kamu sekarang adalah bagaimana supaya lulus gitu. Nah, karena data-data seperti itu uh, tidak menjadi jaminan dari kami tidak lulus gitu. Karena beberapa tahun yang lalu hal-hal seperti itu sangat banyak ditemukan dan mereka lulus gitu. Jadi mereka itu fokus kepada pencapaian nilai setinggi-tingginya gitu. Jadi adik kami ketika ujian nanti di gelombang pertama baik gelombang kedua, adik fokus saja bagaimana supaya adik lulus. Artinya jawab soal gitu. Jadi jawab soal sebanyak-banyaknya. Nah, bagaimana caranya menjawab soal sebanyak-banyaknya? Ya jelas adik-adik persiapan eh, menjawab soal gitu. Artinya mungkin adik-adik mengikuti bimbingan atau misalnya menonton YouTube gitu kan. Berarti dari situ adik-adik sudah temukan bagaimana cara-cara menyelesaikan soal dan mungkin adik juga membaca di rumah, kemudian mengulangi, berlatih kembali gitu ya. Jadi memang adik-adik sudah persiapan matang. Jadi intinya adapun ditemukan kesalahan jangan takut. Jangan itu jadikan beban dari kami nantinya menjadi dari kami tidak fokus dalam ujian. Fokus saja dulu ujian, oke? Bisa ya? Nah, kemudian dari kami ada juga misalnya menanyakan bagaimana misalnya hubungan antara rapot. Nah, jadi adik-adik jangan salah ya, jangan salah. Memang sebenarnya kenapa dibuat rapot? Ya, kenapa dibuat rapot? Sebenarnya gini. Mungkin di tahun 2019 ya kan 2019 kan ujian. 2020 enggak ujian karena ada Covid. 2021 itu ujian gitu. Nah, ujian itu menggunakan 50 soal. Nah, karena masih di masa pandemi, di tahun 2020 memang dia jalur rapot. Jadi sistemnya itu sudah menggunakan rapot dia, berarti bisa nilai matematika, nilai bahasa Indonesia, bahasa Inggris gitu. Rata-ratanya seluruh rapot itu yang diperhatikan waktu itu. Nah, di tahun 2021 itu digunakan gitu. Nah, itu digunakan uh, untuk apa gitu. Nah, jadi mungkin nanti adik-adik ketika misalnya adik-adik memiliki nilai yang sama, maka nilai-nilai itu akan menjadi pembanding, akan menjadi tolak ukur daripada kelulusan adik-adik. Jadi intinya nilai rapot itu hanya sebagai uh, membantu adik-adik kami ketika nanti nilai adik-adik kami itu sama dengan teman yang lain. Jadi mereka akan lihat dari situ gitu. Jadi itu intinya. Nah, berarti gini, kalau misalnya kamu abaikan itu berarti kamu harus fokus kepada nilai maksimum gitu. Jadi usahakan adik kami membuat nilai maksimum. Berapa sih nilai maksimumnya? Andaikan misalnya di tahun ini, nah kalau kita melihat 90 menit ujian ya kan, 90 menit lamanya ujiannya, maka dipastikan kemungkinan besar itu soal 50. Nah ya 50 karena standar ujian nasional itu untuk soal 40 soal saja itu 120 menit, artinya 2 jam. Nah jadi kalau ini 90 menit maka itu bisa kita kategorikan 50 soal dan tak mungkin juga 100 ya. Kalau 100 soal 90 menit itu sangat sulit. Jadi
50 soal itu bisa nanti adik jawab ya. Nah, jadi beberapa soal dia masing-masing. Nah, biasanya yang paling banyak itu matematika gitu. Kemudian nanti biologi ya. Nah, itu juga banyak, kemudian bahasa Inggrisnya juga banyak. Nah, bahasa Indonesia kan paling sedikit. Jadi, adik-adik perkuat di matematikanya gitu, perkuat di matematika dan bahasa Inggris. Jadi minimal harus ada buat standarnya supaya kalian lulus gitu. Jadi artinya buat standar gitu, buat katrol nilai kamu itu supaya kamu lulus nantinya berarti harus memiliki standar nilai. Jadi kamu harus benar berapa. Memang kuncinya adik-adik itu harus menjawab soal yang paling mudah gitu. Jadi jawab memang yang paling mudah dan yang paling kamu pahami. Nah, ketika misalnya nanti waktunya mepet atau misalnya, tapi jangan dulu ke situasi mepet ya. Tapi adik-adik di situasi normal dulu. Pada situasi normal, adik-adik harus fokus kepada yang memang benar-benar kalian pahami. Kalau benar-benar kalian pahami, pasti itu benar gitu kan. Nah, baru masuk ke soal-soal yang mungkin ragu-ragu. Nah, ketika misalnya ragu-ragu, maka mungkin adik-adik punya konsep misalnya membuat jawaban itu entah A semuanya. Nah, itu nanti di saat-saat udah terakhir lah. Nah, A, B, C gitu ya. Nah, karena apa? Biasanya kan A, B, C, D ada 50 soal, berarti mungkin ada sekitar beberapa soal yang memang B di optionnya. Jadi itu mungkin sudah dibagi-bagi ya. Jadi nggak mungkin semua itu A semua, nggak mungkin. Jadi seperti itu kira-kira. Jadi adik-adik kuncinya pastikan adik-adik bisa memahami soalnya nanti. Jadi berlatih dulu. Nah, bagi adik kami yang mau ujian ke depan, saya ucapkan selamat ujian ya. Selamat ujian buat adik-adik kami semua. Semoga lulus, semoga mendapatkan nilai yang terbaik, semoga sukses nanti ke depannya. Terima kasih kepada adik kami, selamat berjuang. Ingat, pada akhirnya siapa yang paling siap itulah yang menjadi pemenang. Oke? Semoga sukses. Salam para bintang.